Shalom saudara, saya mau lanjutkan masih dalam seri kasih, yaitu tentang hari ini dengan judul Yang Engkau Kasihi. Haleluya. Ini saya ambil dari kitab Yohanes 11. Ini ketika Lazarus sakit saudara. Jadi Maria dan Marta kirimkan pesan kepada Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan, Lazarus orang yang Engkau kasihi sedang sakit saudara. Wah, ini kagum. Saya tertarik dengan ayat ini. Kenapa saudara? Biasanya kalau kita berdoa kan kita selalu bilang, Tuhan aku mengasihimu, berkatiku, tolong aku, sembuhkan aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Atau kalau kita mendoakan orang lain, karena orang lain sedang sakit gitu ya, Tuhan berkati dia itu hamba Tuhan, dia itu anak Tuhan, dia orang yang setia kepada Tuhan gitu ya. Kita menyampaikan apa yang kita pikir kelayakan gitu saudara. Nggak salah sih itu, tapi kadang-kadang kita tanpa sadar berkata bahwa karena apa yang telah kita lakukan, mungkin pelayanan, pemberian, kekudusan, kesalehan kita, sehingga Tuhan akan menjawab doa kita. Tapi kalau dari ayat ini kita melihat Maria dan Marta bilang yang engkau kasihi. Tuhan tuh mengasihi kita saudara. Nggak ada kita yang layak, tapi dia mengasihi kita. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa. Gitu. Bahkan Roma 5 ayat 8 berkata, saya ulangi berkali-kali ini, bahwa dia mati di kayu salib ketika kita masih berdosa, saudara. Jadi kita harus mengerti bahwa Allah itu mengasihi kita. Banyak orang yang lari jauh dari Tuhan. Karena mereka pikir bahwa Tuhan itu nggak mengasihi mereka. Mereka nggak layak. Sudah melakukan yang salah sehingga Tuhan mungkin membenci mereka. Dan karena mereka pergi jauh dan mengambil keputusan yang salah, mendapatkan menuai yang salah, yang jelek gitu. Dan semakin mereka melakukan itu, semakin mereka merasa mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Dalam kenyataannya Tuhan mengasihi mereka. Mungkin ada yang berbeda dari kita dalam segi kehidupan, segi pelayanan. Mungkin itu bicara mengenai fungsi kita, otoritas kita karena yang dipercayakan oleh Tuhan. Tapi di mata Tuhan, Tuhan mengasihi semua orang. Dia mati buat semua. Mati buat semua. Tinggal kita mau respon kepada kasih Tuhan itu atau tidak. Kalau orang percaya juga ada yang seperti itu, saudara ya. Kita tanpa sadar, dengan saudara tanpa sadar, kita coba memberikan yang terbaik dalam pelayanan, pemberian, kehidupan kudus kita. Sadar nggak sadar kadang-kadang kita mau melakukan itu seperti supaya Tuhan tambah sayang kita, supaya Tuhan memberkati kita lebih. Padahal kita tahu ayat tadi mengingatkan kita bahwa Allah itu mengasihi kita. Dan dia memberkati kita, dia menyediakan apapun yang terbaik buat kita karena dia mengasihi kita. Kitab Mazmur berkata bahwa sejauh timur dari barat, sejauh itulah dia menjauhkan dosa-dosa dari kita, saudara. Dia angkat dosa kita. Ingat selalu, saudaraku, bahwa Allah itu baik. Dan kalaupun kita melakukan apapun yang kita lakukan, bukan karena kita mau supaya Tuhan sayang kita, bukan. Tapi karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi saudara. Itu yang dia lakukan. Saya ingat sekali ada cerita singkat tentang anak saya, saudara ya. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, kalian boleh melakukan yang terbaik dalam pekerjaan, dalam studi kalian gitu ya. Perform, menghasilkan, saya pingin kalian menghasilkan yang terbaik, menjadi yang terbaik. Asal kalian berikan yang terbaik. Tapi kalau kalian sudah memberikan terbaik, apapun hasilnya, baik atau enggak baik, kurang baik atau sangat baik, aku tetap sayang sama kalian. Karena apa? Karena kalian adalah anak-anakku. Haleluya. Saya ingat sekali waktu saya pulang kantor, istri saya sedang kelihatan bertelepon serius, rupanya dengan anak saya yang sudah kuliah di luar kota. Terus tiba-tiba saya bilang, nih ngomong sama bapak. Dan saya pegang teleponnya, saudara, saya tanya, singkat cerita, saya tanya kenapa, bang, mama selalu suruh saya ke gereja nih. Saya selalu, aduh gimana ya pak ya, hatiku belum di sana. Aku bukannya menentang kekristenan, tapi hatiku belum ala ke religious thing gitu. Wah, singkat cerita saya ngomong sama anak saya, bilang begini, saudara ya,
Papa itu dan Mama sudah kenal Tuhan Yesus, sudah melayani Tuhan Yesus, dan kami tahu kami sudah diberkati dengan Tuhan Yesus. Dan di dalam hati Papa yang terdalam, Papa pingin kamu juga kenal, percaya, dan melayani Tuhan. Tapi Bang, perhatikan baik, walaupun, meskipun, sekiranya kamu belum mau terima Tuhan Yesus Kristus, Papa tetap sayang sama kamu. Tahu nggak kenapa? Because you're my son. Karena engkau anakku. Tiba-tiba ada keheningan beberapa detik, dan berikutnya saya dengar dia menangis di seberang telepon sana, saudara. Kemudian dia bilang, I love you too, Pak. I love you too. Setiap kali saya mengingat ini, hati saya terharu, saudara. Itu mengingatkan saya betapa begitulah Tuhan mengasihi saya. Karena dia adalah Bapakku dan aku anaknya. Ingat saudara, Tuhan mengasihimu. Respons kasihnya, biar hidup kita penuh dengan kasih, saudara. Haleluya. Ingat selalu bahwa Tuhan itu baik, dan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.